Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 12 Februari 2025. Bersama saya Pendeta Ardi Tulus Haryanto, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui sebuah tema, yaitu persekutuan yang sejati. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami dengan setiap keberadaan kami datang menghadap-Mu. Diri kami yang penuh dengan syukur, namun juga diri kami yang penuh dengan tuntunan. Diri kami yang membutuhkan setiap jamahan tangan Tuhan untuk kami bisa melangkah di dalam kehendak-Mu. Dan saat ini Bapa, dalam upaya itu, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, supaya firman-Mu itu betul-betul kami hidupi dan menjadi tuntunan dalam hidup kami. Kami serahkan perenungan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang berkarya atas diri kami. Terpujilah nama-Mu, kini dan selamanya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai dengan 32 yang demikian sabdanya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Setujukah saudara kalau saya katakan cabai itu pasti pedas? Mungkin sebagian dari kita akan mengatakan, ya benar, cabai itu pedas. Tapi bukankah ada sebagian cabai, jenis cabai yang tidak pedas? Mungkin golongan cabai tertentu pedasnya bisa luar biasa. Ada yang pedas biasa, ada yang pedasnya agak-agak, tapi juga ada yang pedas banget. Bahkan ada cabai yang mungkin tergolongnya sama sekali tidak pedas, karena hanya sebagai hiasan atau sebagai garnish di dalam sebuah makanan dan sebagainya. Cabai itu pedas, sebagian besar betul, tapi ada juga sebagian yang salah dari pernyataan tersebut. Nah, hal ini sama dengan sebuah stigma. Stigma atau cap yang kita berikan. Cap kita berikan kepada cabai. Stigma kita berikan kepada cabai bahwa cabai itu pasti pedas. Walaupun pada kenyataannya, stigma itu salah. Karena tidak selalu pedas, ada cabai yang tidak pedas. Nah, bayangkan ketika stigma itu kemudian kita lekatkan pada diri orang-orang di sekitar kita, kepada sesama kita. Si A itu begini, si cap. Si B itu begitu, si C begini, si D begitu, dan semuanya kita berikan cap dan stigma. Nah, apakah yang terjadi ketika stigma itu muncul? Yang terjadi adalah sebuah persekutuan akan kehilangan maknanya, dan sebuah persekutuan akan menjadi sebuah kamuflase atau tidak akan pernah menjadi persekutuan yang sejati. Kenapa? Karena semua orang saling memberikan stigma kepada seorang dengan yang lainnya. Nah, bayangkan ketika sesuatu itu, persekutuan itu terjadi dalam persekutuan kita. Apakah kemudian persekutuan kita akan menjadi persekutuan yang hidup? Tentu saja tidak. Gambaran ini dijelaskan atau dituliskan oleh penulis Injil Lukas dengan sangat gamblang. Ketika ada peristiwa Yesus keluar dari suatu tempat, kemudian dia melihat seorang Lewi yang dia
adalah pemungut cukai. Nah, tiba-tiba Yesus mengajak Lewi ini, ayo ikutlah aku. Nah, karena saking senangnya, akhirnya Lewi ini sebagai orang yang berdosa, orang pemungut cukai, orang yang tidak disukai oleh banyak orang, kemudian dia makan bersama dengan Yesus dan beberapa orang di sana. Nah, orang-orang Farisi yang merasa dirinya lebih baik, memberikan cap kepada orang-orang yang berkumpul di rumah Lewi itu, bahwa harusnya Yesus tidak kumpul dengan mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang kumpul dengan Yesus itu sudah dicapi semua bahwa mereka adalah orang berdosa. Alhasil, harusnya Yesus kumpulnya dengan orang-orang Farisi itu. Orang-orang yang paham agama, orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang berdosa. Pernyataan Yesus kemudian memberikan sebuah pernyataan yang ingin mengubah cara pandang orang-orang Farisi ini. Dengan mengatakan bahwa, aku datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi untuk orang-orang berdosa supaya mereka bertobat. Artinya bahwa Yesus melalui pernyataannya ini ingin menghancurkan atau ingin kemudian merombak stigma yang sudah muncul. Bahwa orang berdosa itu harusnya begitu, orang yang benar itu begini. Orang berdosa dan orang benar gak boleh kumpul bareng. Kenapa? Karena itu akan merusak sebuah komunitas, itu akan merusak sebuah persekutuan. Tapi ya bagi Yesus tidak. Justru persekutuan itu rusak ketika ada stigma-stigma yang ada. Stigma itu muncul membuat persekutuan yang ada justru rusak. Nah, Yesus ingin mengembalikan persekutuan itu menjadi sebuah persekutuan yang sejati. Di mana kita tidak lagi mencap bahwa, oh kamu orang berdosa tidak boleh kumpul dengan kami. Kamu orang berdosa harus kumpul sana. Atau, oh kita itu adalah kumpulan orang-orang yang tidak berdosa. Kita adalah kumpulan orang-orang yang pintar. Orang-orang yang paham agama. Kalian sana silahkan. Itu bukan sebuah persekutuan. Persekutuan adalah ketika semua orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pemikiran, baik itu juga dengan dosanya masing-masing, bisa kemudian bersatu bersama-sama untuk bisa merayakan kebersamaan itu. Itulah persekutuan. Nah, Yesus mengajak orang-orang Farisi, termasuk juga para pemungut cukai, masuk di dalam sebuah persekutuan yang sejati. Di mana tidak ada lagi orang yang dicap sebagai tidak layak dan orang yang dicap sebagai orang yang layak. Nah, pertanyaan adalah, bagaimana kemudian kita menghidupi persekutuan kita? Baik di gereja, ataupun juga di komunitas-komunitas kita di tempat-tempat yang lain, di kelompok, wilayah, dan juga masing-masing dari kita. Apakah kita kemudian masih memberikan cap-cap kepada mereka? Ah, dia nggak pernah ikut, nggak usah diajak. Ah, dia nggak pernah aktif, nggak usah lah. Ah, dia orangnya suka bikin onar, nggak usah. Ah, dia orangnya nggak bisa diajak kerjasama, nggak usah. Ataukah kemudian justru kita mau merangkul, yuk bareng-bareng yuk. Justru ini adalah sebuah persekutuan. Langkah mana yang kita ambil? Melanggengkan stigma yang ada dan memberikan stigma-stigma itu? Ataukah kita mau mengubah stigma yang ada, menghancurkan stigma yang ada untuk menghidupi persekutuan yang sejati seperti apa yang diupayakan oleh Yesus? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan pengharapan kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Ketika kami hidup di tengah-tengah persekutuan kami, Tuhan, kami hidup menjalin relasi dengan orang-orang di sekitar kami. Seringkali yang kami lakukan adalah memberikan cap, memberikan stigma terhadap mereka. Kami mencap bahwa mereka mungkin dengan berbagai latar belakang mereka, kami mengatakan bahwa mereka tidak layak dan kami layak. Ataupun juga bentuk stigma-stigma yang lainnya, bahwa mereka salah, kami benar. Tetapi Tuhan saat ini, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami. Untuk kami bisa menghilangkan stigma-stigma itu, bahkan kami mengubah cara berpikir kami, supaya kami bisa menghidupi persekutuan yang sejati, di mana kami tidak lagi sibuk membuat cap, sibuk membuat stigma, tetapi kami mau sibuk untuk menerima satu dengan yang lain, dan kami sibuk untuk memikirkan persekutuan kami, supaya kami bisa bertumbuh bersama-sama, dan kami bisa menjadi persekutuan yang sejati, seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa dalam surga, saat ini kami pun juga berdoa, menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatannya Bapa, baik yang oleh karena usia maupun karena sakit yang mereka rasakan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Christian Doriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo,
Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak kamu Resya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Andang Suhana, Ibu Murjangkung, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Tribudi Santoso, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Cokotriyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, anak Nasya Ana Putri, dan juga saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan dengan cinta kasih-Mu, dengan berkat-Mu, mengiringi setiap perjalanan mereka, dengan segala upaya yang dilakukan, upaya perawatan, obat-obatan, dan juga mungkin bentuk-bentuk terapi lain yang dilakukan. Kiranya Tuhan pun juga memakai semua itu sebagai sarana kebaikan dan mendatangkan berkat atas kehidupan saudara-saudara serta orang tua kami ini, Bapa. Dan kami saat ini juga secara khusus berdoa untuk keluarga besar Suwargi Ibu Sarno, di mana Tuhan telah memanggil ibu kami terkasih Ibu Sarno ini dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan untuk Bapak Tri Suyatno dan seluruh keluarga. Kiranya Engkau yang memberkati seluruh keluarga. Engkau yang menolong mereka. Dan biarlah setiap kesedihan yang mereka rasakan, Tuhan boleh hibur mereka. Tuhan boleh sembuhkan setiap luka-luka dalam hati mereka karena ditinggalkan oleh ibu, oleh eyang terkasih menghadap Bapa di surga. Kami serahkan Tuhan keluarga besar Suwargi Ibu Sarno hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini ya Bapak, kami pun juga menyerahkan untuk berbagai pergumulan lain yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berkenan memberkati kami, supaya dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berserah penuh kepada-Mu. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.